A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Afdhalus salatu wat taslim wa ala alihi wa sahabatihi wa ansarihi wa junudihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin wa ba'du. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena segala nikmat dan karunia-Nya, rahmat dan hidayah-Nya masih bersama kita. Dan itulah nikmat yang sangat tinggi, nikmat iman dan Islam, dan nikmat petunjuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Berapa banyak yang saat ini Allah telah sesatkan dia, Allah sesatkan manusia, Allah sesatkan orang tersebut karena ia telah memilih jalan kesesatan sendiri. Yudillu bihi may yasha wa yahdi bihi mayyasha. Allah itu berikan petunjuk sekehendak Allah, dan Allah menyesatkan seorang sekehendak Allah. Kenapa Allah sesatkan? Karena dia telah memilih jalan-jalan yang sesat. Disuruh arah barat, dia berjalan menuju arah timur. Ya, disuruh jalan lurus, dia belok ke kanan, dia belok ke kiri. Maka tersesatlah ia. Saat kita mudik lebaran, ya Google Map-nya rupanya tidak aktif, rupanya bukan aktif, kuotanya habis. Ya, kita sudah di tengah-tengah jalan, bahkan melewati jurang, bahkan melewati kampung-kampung pedalaman. Google Map-nya nggak aktif sama sekali. Rupanya yang seharusnya menuju arah timur tiba-tiba menuju arah selatan. Coba, yang seharusnya menuju arah timur tiba-tiba melewati arah utara. Ya, kita ingat dahulu kita harus melewati yang namanya hutan-hutan. Tapi mengapa agak suasananya panas ini? Oh, rupanya Pantura, arah utara. Nah, itulah karena tersesat, karena tidak mengikuti petunjuk. Begitu ya. Nah, jangankan di dalam Al-Quran, di dalam Islam banyak arahan dan petunjuk-petunjuknya. Di dunia saja banyak kok petunjuk, betul ya. Marka jalan, ya, tanda stop, tanda dilarang parkir, tanda jalan terus dan sebagainya. Betapa gambarnya di dunia itu adalah gambaran yang memang kita harus taat dengan aturan. Dalam Islam pun kita harus taat dengan aturan. Polisi membuat aturan traffic light itu bukan untuk merepotkan pengguna jalan, tapi agar teratur rapi. Allah membuat aturan bukan agar kita repot, bukan agar kita kesulitan hidup, tidak. Tapi Allah buat aturan agar hidup kita langgeng, agar hidup kita bahagia. Tapi terkadang kita melanggar aturan itu. Ya, melanggar aturan tersebut. Ada yang melanggar, maaf, tidak mau dia menikah, dia inginnya bebas. Ya, disebut dengan free sex. Dia nggak mau, cowok itu nggak mau dengan cewek, repot, mendingan cowok dengan cowok. Apa namanya itu? Gay, LGBT, lesbian, gay, apalagi bisex dan transgender. Betul ya? Anda tahu yang namanya mur. Mur itu lawannya apa? Baut. Nah, itu kan normal. Mur dengan baut. Mur dengan mur bisa nggak? Nggak bisa. Baut dengan baut nggak masuk, nggak matching. Mur dengan baut bisa. Mur dengan baut bisa nggak? Bisa nggak? Ini ada yang paling nggak paham nih, iya. Iya, coba bayangkan, ya.
Masya Allah, poligami dibully habis-habisan. Transgender dengan gay, homoseks dikasih panggung, Pak. Betul tidak? Zaman now itu. Ya, ada orang yang dibunuh di KM 50, ya, Masya Allah, mencari dalil agar dibolehkan untuk pembunuhan tersebut disahkan oleh negara. Iya. Tidak dicari hukumnya, Pak. Pada hukumnya sudah jelas di dalam Islam. Man qatalan nas faqad qatalan nasa jami'an. Man qatala nafsan faqad qatalan nasa jami'an. Yang telah membunuh satu orang, ia telah membunuh seluruh manusia. Tidak dicari hukumnya. Masya Allah. Tapi ketika ada yang dibully, ya ada gay yang ditolak di sebuah negeri, sebutannya adalah hak asasi manusia. Betul gitu ya? Jangan dilarang, itu kebebasan, itu hak asasi manusia. Ini alam demokrasi, katanya begitu. Gay, lesbian, free sex dan sebagainya. Padahal teman-teman yang dirahmati Allah, rupanya ada banyak kasus kejadian. Ya, mereka yang berteriak HAM, tidak peduli kepada penyakit-penyakit gay, penyakit homoseks. Ada seseorang yang maaf kelaminnya sudah mulai membusuk, ya, dan terancam kematian dengan HIV AIDS-nya. Dan dia harus minum pil, Pak, sehari itu 300.000 rupiah. 300.000 rupiah kali sebulan, itu saja oleh sang dokter itu sudah dikurangi, Pak. Sudah dikurangin, sudah dikasih keringanan. Sudahlah, karena kamu gak punya apa-apa, bapaknya meninggal, ibunya orang miskin, orang kampung, tapi dia, maaf, sebagai korban yang disodomi. Orang kalau sudah sering jadi korban, lama-kelamaan menjadi pelaku. Kalau bahasa Arabnya yang biasa jadi maf'ul, kemudian jadi fa'il. Yang tadinya menjadi korban, kemudian bisa menjadi pelaku. Iya. Iya, karena maaf, awalnya terpaksa, lama-kelamaan menikmati. Mengapa? Sudah kadung dosa dia. Begitu. Akhirnya apa yang terjadi? 150.000 rupiah dikali 30 hari. Nangis. Mana orang yang berteriak HAM? Betul? Mana orang yang berteriak alam demokrasi? Apakah mereka membantu dia yang sekarang kesulitan mencari obat 150.000 rupiah per harinya? Luar biasa itu. Berat, betul ya? Nah, maka dalam konteks kehidupan ada aturan yang saat dilanggar, ada pelanggaran berat, ada pelanggaran kecil. Kalau pelanggaran kecil kita tahu namanya dosa kecil dalam syariat. Kalau pelanggaran berat namanya dosa-dosa besar. Nah, kita akan melihat bentuk dosa-dosa besar yang wajib kita tahu dan wajib kita menghindarinya. Yang pertama, pengertian dosa. Ya, dosa dalam Al-Quran sering diungkapkan dengan azan atau ismun atau al-jurm. Ya, pelakunya namanya jarimah, kriminalitas. Ya, melakukan sesuatu yang dilarang atau meninggalkan sesuatu perbuatan yang diperintahkan syariat Islam. Ya, memiliki akibat dan dampak negatif baik bagi si pelaku maupun lingkungan sekitar. Nah, ini dosa. Dosa. Kalau dalam bahasa Nabi itu dosa indikatornya dua, cirinya dua. Apa itu? Mahaka fi sadrika wa karita ayattali 'alan nas. Ini gampang nih. Nabi buat definisi gampang, enggak jelimet. Dosa itu adalah sesuatu yang apabila engkau melakukan ada gelisah di hati. Pertama adalah gelisah hati. Anda ketemu dengan teman dulu SMA, kerjanya belayar di Eropa, belayar di Asia Pasifik. Pulang bawa oleh-oleh. Di antara oleh-olehnya adalah minuman kaleng. Waduh, ini apa nih, minuman apa ya? Betul ya? Dari mana, bro? Biasa nih dari Soviet sama Ukraina. Udah berantem itu, ya, lagi perang, ya. Dapat nih
oleh-olehnya. Minum bro, silakan. Dikasih tentengan, pulang ke rumah. Kita lihat nih apa ini, nggak ada tulisannya. Tulisannya ada tapi bahasa Rusia atau dari Korea. Bahasa Korea, bahasa kanji Jepang gitu ya. Kita bingung apa tulisannya. Nggak tahu sama sekali. Kalau Anda gelisah dalam hal tersebut, maka meninggalkannya adalah satu keputusan yang baik. Satu keputusan yang baik. Ya. Ya. Anda ke rumah teman, cari alamatnya, Masya Allah, masuk kampung, loh, kok katanya disuruh masuk, mobil tidak bisa masuk. Pinggir jalan ada warung remang-remang. Itu mobil parkir di mana kira-kira? Masjid. Pinggir jalan ada warung remang-remang, halamannya luas, masjidnya jauh. Kira-kira gimana Pak? Aduh, gelisah, betul ya? Iya, gelisah. Panggil tuh telepon temen, bro. Nih rumah masuk ke dalam. Iya masuk aja. Gua pakai mobil bukan motor. Oh motor. Nggak apa-apa, parkir situ aja. Nanti dibilang tamu lagi. Kan begitu ya? Nggak daripada fitnah. Nih hati nggak nyaman nih, bro. Lu keluar dah, janjian di tempat makan. Kan enak begitu. Betul ya? Kenapa? Kalau sudah gelisah hati sudah. Termasuk maaf nih, ketika kita memilih pasangan, ya bagi yang jofis, jomblo fisabilillah nih, ya memilih pasangan ketika hati nggak nyaman, sudah jangan dipaksakan. Bagi yang belum kenal, tapi kalau udah kenal tiap minggu apel, ya tiap hari teleponan, tiap saat jalan kemana-mana, itu mah nggak usah pakai istikharah. Ya, bagaimana dia minta kalau hati sudah kecantol? Nggak bisa Pak. Pilihan itu bagi mereka yang belum mengenalnya. Nanti Allah tenangkan hatinya. Kalau dia sudah kenal, yang bicara adalah nafsu. Nafsunya supaya tidak liar, dibungkuslah dengan yang namanya nikah. Udah. Kalau sudah nafsu banget, istikharahnya minta semoga dimudahkan pernikahannya karena sudah kenal banget. Kalau belum kenal, belum tahu nih ada tawaran, Mas mau nikah nih, ada stok lumayan nih, ya, ini kira-kira cocok nggak di hati? Dia lihat fotonya, dari wajahnya cocok, betul ya? Dipertemukan sekali sama orang tuanya, sama ustadznya atau sama tokoh masyarakat, kayaknya ada kretek-kretek di hati nih. Nah disitulah baru minta, ya Allah kalau memang ini baik segerakan ya Allah, kalau memang tidak baik jauhkan sejauh-jauhnya ya Allah. Begitu tuh. Jadi kuat untuk menolaknya. Tapi kalau sudah maaf, kalau sudah pacaran 3 tahun 5 tahun, ya gimana mengatakan ya Allah kalau memang ini baik segerakan, kalau tidak baik jauhkan ya Allah. Gimana mau jauh, orang sudah dekat dengan orang tuanya, dan Anda menikahnya karena sudah nafsu kuat. Betul ya? Nafsunya itu dibungkus dengan yang halal, namanya pernikahan. Begitu. Ya. Jadi mohon maaf nih, di hati kita sudah ada software. Ya. Ketika kita melakukan sesuatu yang buruk, ada getaran di hati. Maaf, Anda butuh HP Anda pecah, HP Anda hilang. Ngelihat HP teman di atas meja. Ya. Pikiran nakal masuk, set, betul gak? Ketika Anda mau mengambil, gelisah ke hati? Gelisah, aduh ngambil kami. Maka ciri dosa yang pertama, gelisah melakukan. Yang kedua, takut ketahuan. Maka orang yang namanya berbuat dosa di mana-mana sembunyi. Betul kan? Selingkuh, sembunyi. Mencuri, merampok. Merampok itu kebanyakan malam, siang jual nyawa, betul ya? Nah, itu Masya Allah. Kebanyakan malam-malam. Tidak ketahuan. Begitu. Tapi Allah Maha tahu. Nah disinilah dosa. Gelisah melakukan dan takut ketahuan. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah ini yang dikatakan oleh Rasulullah. Dosa, gelisah melakukan dan takut terlihat. Takut ketahuan. Ini saja kita pakai. Ya.
Gampang nggak kira-kira? Ya, gitu. Anda nggak pernah boncengan motor, tiba-tiba ada teman sekantor minta boncengan, itu hati nggak nyaman pasti. Aduh, astagfirullahaladzim ya Allah. Betul gak tuh? Iya. Kenapa? Karena nggak pernah yang namanya boncengan. Apalagi tiba-tiba dipegang tangannya, dipegang perutnya, wow, bisa masuk angin itu. Iya. Bisa stres ya Allah, ya aduh hancur nih, betul nggak? Makanya orang yang belum pernah pacaran, yang belum pernah menyentuh yang bukan mahramnya, itu ketika menikah beda ya. Setelah akad nikah, penyematan cincin, itu beda tuh. Betul ya? Diulurkan, tarik lagi gitu lah kira-kira. Si laki-laki pun malu-malu tuh memasukkan cincinnya. Si perempuan gitu. Kenapa? Emang belum pernah bersentuhan. Kalau sekarang kan enggak, langsung tangannya itu. Iya. Nah ini Masya Allah. Jadi kembali ini pengertian dosa dari Rasulullah SAW. Teman-teman yang dirahmati Allah SWT, Allah mengatakan dalam surat Asy-Syura ayat 37. وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. Dan bagi orang-orang yang menjauhi dosa-dosa besar, وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ, orang-orang yang menjauhi dosa besar. Karena itu karakter orang-orang yang takwa itu bukan orang yang hebat sholat malamnya, bukan orang yang hebat baca Qur'annya, bukan. Orang yang betul-betul takwa adalah ittiqaul maharim. Ittaqil maharim takun a'badan nas. Ittaqil maharim takun a'badan nas. Jauhilah sesuatu yang haram, maka sejatinya engkau adalah ahli ibadah. Jadi ahli ibadah itu bukan dilihat dari wiridnya, zikirnya, sorbannya, jubahnya, bukan. Ahli ibadah itu kata Nabi, ittaqil maharim takun a'badan nas. Ketika engkau menghindari kemaksiatan, sejatinya engkau orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini walladzina yajtanibuna kaba'iral ismi wal fawahish, ya. Dan perbuatan-perbuatan keji ditinggalkan apabila mereka marah, mereka beri maaf. Gitu ya. Wa idza ma ghadibuhum yaghfirun. Dia marah, kenapa berbuat dosa, ya Allah, saya minta maaf kepada Engkau ya Allah. Dia minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. In tajtanibu kaba'ira ma tunhauna anhu nukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Apa kata Allah? Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar di antara dosa-dosa besar yang lain yang dilarang, nukaffir ankum. Jadi cara mudah seorang hamba agar tergugur dosa-dosanya adalah jauhkanlah dosa-dosa besar. Cara kita mencuci dosa, mendapatkan pengampunan Allah adalah jauhi dosa-dosa. Teman ngajak ngerampok, teman ngajak ngutil barang perusahaan, ya. Teman ngajak minum-minuman keras, kawan ngajak zina, Anda mengatakan enggak, terima kasih. Bro, mau kiamat dunia, bro. Ya. Waktu hidup cuma sesaat, akhirat panjang abadi. Enggak, makasih. Allah Maha melihat. Nukaffir ankum sayyi'atikum, kata Allah, akan kuhapuskan dosa-dosamu. Kita punya dosa sama orang tua, kita punya dosa sama ayah sama ibu, kita punya dosa sama abang sama empok, kita punya dosa sama paman, sama kerabat, sama saudara, sama tetangga. Ya, Anda pernah meninggalkan sholat, Anda nggak pernah zakat, nggak bayar zakat, dosa-dosa itu Allah tutupi semuanya. Allah hilangkan dosa-dosa itu ketika Anda intajtanibu kabair, ketika engkau mampu meninggalkan dosa-dosa. Ya.
Teman ngajak untuk meninggalkan sholat. Ngapain sih bro sholat lu? Udah cabut jalan kita. Enggak, saya sholat tuh. Larangan-larangan di dalam Islam dia harus paham. Begitu ya. Nah, ini penting buat kita nih. Jadi syarat untuk mendapatkan ampunan Allah yang paling hebat, unsur yang menguatkan ampunan Allah itu datang adalah istinabul kabair. Ketika seorang hamba menjauhi dosa-dosanya. Orang tua ngajak, ya teleponnya kalau mau sukses berhasil kerjanya di Bekasi, nah cobalah datang ke Sukabumi itu. Di sana ada kiai, nanti kamu dikasih cincin, dikasih kalung, dikasih jompa jampe, baca jompa jampe itu supaya berkah. Anda katakan bu, berkah itu bukan lewat kiai, itu bukan kiai. Kalau kiai ngasih benda bukan kiai, namanya dukun. Kiai itu ngasih amalan, amalannya apa? Doa. Amalan utama kiai nasihati tamu apa tuh? Jangan tinggalkan sholat. Itu yang paling utama. Kalau Anda datang ke rumah kiai tiba-tiba kiai mengatakan ini ada bacaan-bacaan, bagus bacaannya, ini ditempel di depan rumah sama di pintu kamar. Kemudian lipat, taruh di saku, taruh di dompet. Maharnya 500.000 rupiah. Pastikan ini adalah dukun. Ya, dukun atau apa namanya? Paranormal. Atau sebutan yang lain apa? Orang pinter. Kenapa disebut orang pinter? Karena yang datang adalah orang goblok, betul ya? Kenapa disebut orang pintar? Karena yang datang adalah orang goblok. Gitu. Nah, ini masya Allah. Ketika Anda meninggalkan itu, Anda katakan, Bu, mohon maaf. Nah, ya. Untuk mendapatkan berkah hidup, insya Allah saya akan ikhtiar. Bismillah, 5 waktu saya di masjid. Bismillah, doakan ibu istiqomah qobliyah ba'diyahnya. Mah doakan supaya salat duhanya bisa terjaga dan salat tahajudnya. Mah bismillah puasa kemis-kemisnya insya Allah. Di situ keberkahan. Bukan pada benda-benda tertentu. Bukan dengan isim-isim tertentu. Bukan. Ya, ini kadang kita terpesona dengan tulisan-tulisan Al-Quran. Betul ya? Yang ditutup, yang dibungkus dengan kain hitam. Ya, diikat di leher. Ada yang diikat di pinggang. Pinggang anak kecil. Bahkan sampai dewasa pun ada yang masih memilikinya. Bahkan diletakkan di laci rumahnya. Diletakkan di tempat uang dagangan ibunya. Ada nggak begitu? Ada nggak? Ada. Untuk ngalah berkah. Supaya rezekinya lancar. Ya, saya dulu dagang sayur dengan almarhumah. Masya Allah tuh. Apa tuh isinya tuh? Di kotak uang itu. Bawang, cabai, tomat. Untuk apa? Supaya gampang rezekinya. Saya bilang tambah terasi bu, ulek. Jadi sambal dah. Jadi banyak yang nggak logis, banyak yang tidak sampai otak kita merenungkannya. Iya kan, nggak logik. Pengen kaya datang ke dukun, dukunnya tukang kangkung. Harusnya dukunnya kaya dong, betul ya? Halo, betul lagi kira? Ya, kita pengen hajatan anak, pengen dihitan, undang 1 RW tuh, masya Allah. Supaya jangan hujan, kita undang siapa? Dukun pawang hujan. Pawang hujan keren banget bisa nahan hujan. Nggak masuk di akal. Kenapa? Jangan nahan hujan, nahan kencing dia aja dia nggak kuat. Betul ya? Siang bisa nahan kencing, nggak ada yang bisa pak. Kok hebat banget nahan hujan itu. Itu otak manusia di mana itu? Begitu ya. Maka saat kita menghindari dosa-dosa besar, perhatikan nih, Anda diajak untuk melakukan dosa besar, Pak. Menyekutukan Allah, mendatangi dukun, ya memegang jimat, Anda katakan tidak. Bismillah, keberkahan bukan pada jimat, pada isim, pada dukun. Keberkahan itu ketika kita tidak tinggalkan sholat, itu keberkahan. Maka gampang nih rumusnya. Kalau Anda datang punya masalah, seabrek masalah apapun, Anda datang ke pesantren, ke kiai, ya
Kiai itu mengatakan, Pak, jangan tinggalkan sholat, rajin-rajin baca Quran, ayo puasa. Itu kiai yang sesungguhnya. Paham di sini? Jangan dilihat dari tampilan, sorban, jubah, gamis, sorbannya kayak Batman, lebar itu. Tasbihnya sebesar biji duren. Subhanallah, mantap banget kiai ini. Sunan, wali murid, betul ya? Macam-macam dah. Ya. Baik. Ada definisi tentang dosa secara spesifik, gitu ya. Yang pertama dosa yang ada. Kenapa disebut dosa besar? Kenapa disebut dosa besar? Perhatikan. Disebut dosa besar yang pertama karena ada ketentuan hukum. Had. Had itu sudah menjadi bahasa Melayu. Had itu apa? Batasan. Had. Gitu ya. Malaysia sudah mengatakan hadnya sini ya, hadnya batasan. Apa contohnya? Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Pezina laki-laki, pezina perempuan itu maka cambuklah 100 kali cambukan. Gitu ya. Kenapa? Karena batasannya adalah menzalimi orang. Menzalimi orang dengan maaf ya. Zina itu idkhalul hasyafah. Masuknya kemaluan, kepalanya kemaluan. Hasyafah, kalau kita kulubnya. Pala kepaluan sudah masuk, itu sudah kena dera 100 kali. Kalau dia telah menikah, maka rajam sampai mati. Rajam itu dimasukkan setengah badan ke bumi, setengahnya sisanya dilemparkan dengan bebatuan sampai datang kematian. Karena sekujur tubuhnya merasakan nikmatnya zina, maka saat ini sekujur tubuhnya merasakan azab Allah Subhanahu wa taala di dunia. Kalau dia mendapatkan hukuman tersebut, dia ikhlas melakukannya, menerimanya, maka ampun Allah sangat dahsyat. Ya, tersebutlah seorang wanita datang kepada Nabi, dia mengatakan, qad zanaitu ya Rasulullah. Aku telah berzina wahai Rasulullah. Saya telah punya suami, tapi saya berzina. Suami saya telah meninggal dunia, saya berzina dengan yang lainnya. Loh, mana buktinya? Jangan-jangan engkau kesurupan, engkau mengatakan engkau zina? Tidak wahai Nabi, saya betul datang ke sini. Ini dalam kandunganku ada bayinya. Pulanglah, berikan hak hidup bayi itu. Bayinya mungil merah, datang kepada Nabi, wahai Nabi, aku ingin mendapatkan hukuman itu, saya ingin bertaubat. Kata Nabi, wahai sahabat, kasihan ini bayinya. Bu, mohon maaf, bayi ini berikan hak susuannya, asinya, haulaini kamilaini liman arada ayyutimar radha'ah. 2 tahun berturut-turut itu. Setelah 2 tahun, dibawalah anak ini memegang roti. Wahai Rasulullah, anak ini sudah 2 tahun 4 bulan. Aku datang kepada kau, aku ingin bertaubat. Berikan hukuman yang baik dengan syariat ini. Maka Nabi panggil sahabat, wahai sahabat, pegang anak ini, jauhkan. Dan ibunya pendam di dalam bumi setengah badan. Falyashhadu ta'ifatu minal mu'minin. Hadirkan orang-orang beriman sebagai efek jerah. Begitu. Dilemparkan bebatuan sampai datang kematian. Seorang sahabat mengatakan, sungguh durjana akhlak engkau, sungguh wanita hina engkau. Nabi mengatakan, kufa 'anil kalam, jangan banyak bicara, nggak boleh begitu. Sesungguhnya taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taubatnya diterima oleh Allah, bersih, Pak. Begitu ya. Ya, karena berhubungan dengan hak orang lain. Ya. Kenapa hubungan hak orang lain? Karena merusak tatanan kemasyarakatan. Memutus mata rantai nasab itu zina tuh. Kenapa? Maaf, na'udzubillah min zalik. Ada orang yang berzina, punya anak perempuan, anak wanita ini mau menikah, sudah dewasa. Maka anak wanita hasil zina tidak mendapatkan hak perwalian. Walinya wali hakim. Yang kedua, tidak mendapatkan hak warisan. Yang ketiga, tidak boleh menyantumkan bin ayahnya, binnya bin fulan, nggak boleh. Kasihan tidak? Kasihan. Terlebih laki-laki, dia nggak dapat warisan, coba. Punya anak laki-laki hasil zina, lalu dia menikah resmi,
Anak yang keduanya resmi halal, dia telah nikah. Maka yang mendapatkan warisan itu adalah anak perempuan yang kedua itu. Yang pertama karena hasil zina dia nggak mendapatkan warisan. Kalau dia kaya raya bisa berantem itu. Siapa yang merusak? Orang tuanya. Kita yang merusak. Maka jangan mengatakan bodo amat lah gitu. Nyantai aja bro, ya bebas kita mah hidup. Merusak tatanan kemasyarakatan, tatanan rumah tangga. Yang kedua, kategori dosa besar adalah dosa yang ada ancamannya di akhirat. Ya, barang siapa yang membelakangi dalam pertempuran alias lari, maka Allah berikan azab yang besar dalam peperangan. Dan yang ketiga, dosa yang pelakunya layak untuk mendapatkan laknat dan murka Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Allah melaknat pemain riba dan yang melakukan riba dan yang menulis riba. Laknat Allah Subhanahu wa taala. Ini berat luar biasa. Karena itu harus bisa mampu menghindarinya. 5 hal yang wajib. Ini yang utama nih. Ini penting Pak. Ini rumus. 5 hal yang wajib dijaga. Yang pertama menjaga Islam. Membela Islam. Ustaz, Islam enggak usah dibela, udah ada Allah. Tapi Allah mengatakan, kunu ansarullah. Betul ya? Jadilah engkau penolong-penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Menolong agama Allah bukan dengan pedang saja. Tapi aktif di masjid, buat TPA, itu nolong agama Allah. Ajak anak-anak kecil ke masjid, ayo, buat acara remaja pengajian. Begitu tuh. Itu nolong agama Allah, Pak. Ya. Buat kotak amal di pinggir jalan, ayo ketok pintu. Sedekah per hari Rp1.000. Untuk apa? Untuk yatim. Nolong agama Allah. Begitu. Menjaga Islam. Yang kedua adalah menjaga harta. Menjaga harta. Harta itu hak kita. Mempertahankan harta sampai mati dia. Mau dirampok, Anda menjaganya, dibunuh kita syahid mulia. Karena menjaga harta kita itu. Dan yang ketiga menjaga akal. Maka diharamkannya minum-minuman, narkoba. Betul ya? Nah, menjaga akal. Menjaga nasab. Tadi tuh zina. Menjaga nasab agar nasabnya jelas. Begitu ya. Yang keempat, kelima adalah menjaga nyawa. Maka kita selamatkan anak-anak kita nih dari tempat-tempat yang buruk agar aman. Ya, kalau ada perampokan kita menjaganya agar dia sehat. Bagaimana kita cari nafkah yang halal yang baik. Begitu ya. Yang terakhir, teman-teman yang dirahmati Allah Taala, Syekh Ibnu Utsman mengatakan tanda-tanda dosa besar jika ada laknat dan dari syariat kepada pelakunya, ada hukuman duniawi yang ditetapkan syariat, adanya ancaman hukuman akhirat, atau adanya ancaman penafian iman, dan syariat terlepas diri dari pelakunya. Gitu ya, karena syariatnya sudah berbicara dengan baik. Begitu. Baik, ini kiranya hati-hati. Dosa-dosa kecil tetap dianggap sebagai dosa kecil apabila dilakukan tidak secara berulang-ulang. Tapi kalau diulang-ulang dosa kecil akan menjadi dosa besar. Ya, tidak ada istilah dosa kecil atau yang dikerjakan secara berulang-ulang, maka itu akan menjadi dosa besar. Baik, ini kiranya kan sudah azan berkumandang. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.